Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Saadul Auladiah, NIM A5201900009. Saya dari PK PAUD UMS. Di sini saya akan membahas tentang ASD atau Autism Spectrum Disorder atau yang biasa kita kenal dengan autisme. Kebanyakan individu yang mengalami autisme akan memiliki masalah dalam hubungan sosial mereka karena biasanya perilaku mereka berulang dan terbatas. WHO memprediksi 1 dari 160 anak di dunia mengalami gangguan spektrum autisme. Sedangkan jumlah penderita gangguan spektrum autisme di Indonesia mengalami peningkatan yaitu 500 orang setiap tahunnya. Tanda-tanda seseorang memiliki gejala autisme. Yang pertama, yaitu tidak merespon. Contohnya, ketika dia dipanggil namanya, dia tidak menyahut atau bahkan dia tidak menoleh sama sekali. Yang kedua, menolak sentuhan. Contohnya, ketika diajak bersalaman, dia tidak mau. Atau ketika dipegang pundaknya, dia akan berusaha menyingkirkan tangan tersebut. Yang ketiga, suka menyendiri. Orang yang memiliki gejala autisme lebih suka menyendiri daripada bergabung dengan teman-temannya. Yang keempat, orang yang memiliki gejala autisme jarang melakukan kontak dengan orang lain. Yang kelima, jarang berbicara atau bahkan dia tidak berbicara. Yang keenam, dia tidak pandai merangkai kata-kata sehingga orang lain sulit mengerti apa yang dia katakan. Dan yang ketujuh, dia tidak dapat memulai pembicaraan dengan orang lain. Gejala ASD yaitu adanya perilaku yang berulang dan terbatas. Contohnya, dia menggerak-gerakkan tangannya atau dia sering berlari ke sana kemari tanpa tujuan yang jelas. Biasanya, seseorang dengan ASD akan merasa terganggu jika rutinitasnya tidak sesuai seperti biasanya atau rutinitasnya tersebut terganggu oleh orang lain. Seseorang yang mengalami gangguan ASD akan merasa kesulitan dalam belajarnya. Namun, tidak semua ASD memiliki IQ yang rendah. Bahkan, ada ASD yang memiliki IQ yang tinggi. Sampai sekarang, belum ditemukan penyebab pasti apa yang menyebabkan ASD. ASD memang tidak dapat disembuhkan, namun penyandang ASD dapat diberikan terapi agar mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka. Terapi yang dapat diberikan kepada ASD yaitu yang pertama, terapi komunikasi. Terapi komunikasi diberikan kepada ASD untuk memperbaiki pola komunikasi mereka agar orang lain dapat mengerti apa yang ingin mereka sampaikan pada orang lain. Yang kedua, terapi sosial. Terapi sosial diberikan untuk mendukung perkembangan sosial mereka. Yang ketiga, terapi perilaku. Terapi perilaku diberikan untuk mengurangi perilaku-perilaku mereka yang sering mereka lakukan secara repetitif. Yang keempat, untuk mendukung akademi mereka, yaitu diberikan terapi remedial dan terapi okupasi supaya mereka belajar dengan optimal. Yang kelima, terapi keluarga. Terapi keluarga diberikan kepada keluarga seseorang yang memiliki gangguan ASD. Tujuannya untuk memberitahu pada keluarga bagaimana sih caranya untuk menangani anak ASD, baik dari segi perilaku ataupun perkataan. Pemberian obat-obatan juga dapat dilakukan, namun pemberian obat-obatan bukan untuk menghilangkan autis pada anak, namun pemberian obatan dilakukan untuk menurunkan gejala yang ada. Untuk berkomunikasi dengan anak-anak ASD, kalian harus memperhatikan hal berikut. Yang pertama, kalian dapat menyebut namanya terlebih dahulu. Yang kedua, gunakan bahasa yang sederhana. Yang ketiga, gunakan bahasa tubuh untuk memperjelaskan maksud kalian. Yang keempat, yaitu berbicara pelan dan jelas. Yang kelima, berilah mereka waktu agar mereka memahami apa yang kamu katakan. Yang keenam, ajaklah mereka berbicara pada tempat-tempat yang tenang. Jangan
berbicara pada mereka pada tempat-tempat yang terlalu ramai. Semua anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan mereka, termasuk dengan anak yang memiliki gangguan autis. Di Indonesia sekarang banyak sekali sekolah-sekolah yang dapat menampung anak berkebutuhan khusus. Jangan salah, sekolah yang dapat menampung anak berkebutuhan khusus tidak hanya di SLB atau sekolah luar biasa. Ada lagi loh sekolah yang lain, namanya yaitu sekolah inklusi. Sekolah inklusi adalah tempat di mana anak-anak yang berkebutuhan khusus dapat belajar bersama anak-anak reguler yang lainnya. Namun, tetap anak yang berkebutuhan khusus diberikan pendamping saat kegiatan belajar mereka. Salah satu sekolah inklusi yang ada di Indonesia yaitu Sekolah Al-Firdaus. Puspa adalah salah satu unit di bawah naungan Yayasan Lembaga Pendidikan Al-Firdaus yang memfokuskan pada pelayanan asesmen, terapi, pengembangan diri anak, dan konsultasi parenting. Visi Puspa Al-Firdaus yaitu untuk menyelenggarakan layanan untuk anak berkebutuhan khusus melalui identifikasi, asesmen, bimbingan latihan kemandirian atau okupasi, latih bicara, fisioterapi, psikologi, dan akademik. Selain itu, juga menyelenggarakan pengembangan bakat dan potensi anak berbasis pada agama, seni budaya, pengetahuan, dan teknologi, serta olahraga. Di Puspa juga menyelenggarakan program konsultasi orang tua dan parenting. Tahap pelayanan Puspa, yang pertama, pengisian identitas. Yang kedua, melakukan observasi. Yang ketiga, melakukan diagnosis dan asesmen lanjutan. Yang keempat, untuk menentukan jenis kekhususan profil siswa. Yang kelima, perencanaan program intervensi. Yang keenam, pelaksanaan program akademis dan terapi pengembangan. Dan yang ketujuh, monitoring dan evaluasi. Nah, itu tadi beberapa informasi yang dapat saya sampaikan mengenai autisme. Setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Oleh karena itu, janganlah kalian mencaci maki orang lain. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.